tadi sudah dijelaskan untuk para wirausaha mengalami penurunan permintaan yang ini akan berakibat pada penurunan produksi dikarenakan penghasilan menurun ya, dan akibatnya juga penghasilan juga menurun. Tiap masyarakat baik itu dari segi karyawan ataupun pengusaha juga sama, penghasilan menurun yang akhirnya bangkrut, PHK karyawan. Akhirnya selanjutnya adalah pengangguran bertambah dan diakhiri dengan kemiskinan meningkat. Nah, sehingga hal ini merupakan permasalahan bukan hanya sekedar di negara Indonesia, tapi di negara maju sekalipun juga permasalahan ini adalah permasalahan utama yang menjadi dampak dari COVID-19. Jadi kalian jangan ketika melihat berita ada yang mungkin memojokkan pemerintah dengan segala bentuk kalimat-kalimatnya, perkataannya, dikarenakan mungkin kebijakannya kurang pas dan lain-lain, saya mungkin menyarankan untuk tidak ikut-ikutan. Karena ketika kita mengkritik tanpa mengetahui ilmunya, itu salah. Tetapi kalian misalkan ketika mengkritik sudah tahu ilmunya, karena kritik atas kritikannya dan bisa memberikan saran, itu tidak masalah. Kalian bisa memberikan solusi harus bagaimana, itu tidak apa-apa. Kan kalau tidak tahu ilmunya itu harus bagaimana, tidak tahu sejarahnya itu, latar belakangnya itu bagaimana, jangan ikut-ikutan. Dan sebaiknya malah berdoa, mendukung segala bentuk kebijakan ataupun aturan yang seharusnya kita patuhi, karena itu pasti baik untuk masyarakat. Tidak ada yang istilahnya itu pemimpin yang menginginkan masyarakatnya itu terpuruk. Tidak ada yang seperti itu ya. Selanjutnya, bentar ini. Nah, solusi. Ingat kembali apa itu wirausaha. Kita akan mengkaitkan dengan mata pelajaran yang sekarang kita melaksanakan pembelajaran online dan mengkaitkannya dengan peristiwa yang terjadi. Wirausaha itu adalah orang yang mampu melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Orang yang mampu ya, orang yang mampu melakukan atau menciptakan sesuatu yang kreatif dan inovatif, memberikan inovasinya. Sehingga di sini kita bisa lihat yang mana yang betul-betul wirausaha sejati dan mana yang enggak. Kalau dia itu tidak mampu untuk bangun menyelesaikan masalah yang ada di organisasinya, di perusahaannya, berarti dia belum bisa dikatakan sebagai wirausaha sejati. Wirausaha itu harus mampu menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan. Ini bisa disebut ancaman, bisa pandemi COVID ini bisa disebut tantangan, juga bisa tergantung pada orangnya, orang yang memandang ini seperti apa, atau bisa jadi sebagai bencana atau musibah bagi orang yang tidak bisa mengelola. Nah, wirausaha itu ada orang yang mampu melakukan sesuatu yang baru. Banyak juga yang mengambil manfaat, tetapi tidak hanya sekedar mencari keuntungan dari apa yang sudah terjadi sekarang, itu juga memberikan manfaat, bukan hanya mengambil manfaat dirinya sendiri, tapi juga memberikan manfaat untuk orang lain. Contohnya sekarang ternyata dunia digital itu sangat diperlukan. Jadi segala bentuk yang digital, karena harus di rumah aja, segala bentuk yang online, baik itu bisnis, pendidikan, ekonomi dan lain-lain itu semuanya berjalan lancar, bahkan mengalami peningkatan. Dampak pandemi COVID terhadap pembelajaran di Indonesia sekarang. Kita mau bahas ini ya, pembelajaran COVID. Yang pertama, pembelajaran sekolah diganti dengan daring, online menggunakan media sosial atau aplikasi yang ada di handphone. Sekarang saja mungkin ketika saya menawarkan kepada kalian untuk melaksanakan pembelajaran, walaupun hanya beberapa yang mengikuti. Seharusnya kan kalau misalkan pendidikan kita sudah mampu mengikuti teknologi, perkembangan teknologi, itu pembelajaran online itu tidak akan ada masalah. Tapi sebetulnya faktor-faktor yang menyebabkan kenapa tidak bisa berjalan dengan sempurna itu juga bukan hanya dari segi pendidikannya saja, dari orangnya juga ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang belum mampu mengakses, mungkin ada beberapa orang yang belum punya fasilitas handphone Android yang mungkin tidak mendukung aplikasi-aplikasi tertentu, atau juga mungkin tidak punya kuota dan lain-lain. Jadi itu masih diberikan toleransi karena memang ini adalah pertama kalinya dan mudah-mudahan ini segera berakhir. Dan misalkan ini akan berlangsung lama, kita wajib untuk mengikuti perkembangan. Wajib mengikuti perkembangan dalam artian apa? Wajib belajar mengikuti teknologi supaya kita tidak ketinggalan. Yang kedua, guru diwajibkan kreatif memberikan materi supaya siswa tidak jenuh di rumah dan bisa mengaplikasikan teori dalam kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Nah, bukan hanya sekedar kalian yang istilahnya itu mengeluh karena bosan di rumah, mungkin banyak tugas. Para guru juga sama saja, anak-anak ya. Jadi para guru juga sama aja berpikir keras bagaimana caranya bisa memberikan pembelajaran yang tidak membebankan. Apalagi kami diberikan seperti suatu kondisi yang sepertinya menghantui kami, yang ternyata ada beberapa yang merasa keberatan dengan tugas-tugas yang mungkin dia merasa keberatan dan melaporkannya seperti itu ya. Tapi sebenarnya tidak apa-apa karena pandangan tiap orang kan berbeda-beda. Semoga saja kita semua mau saling mengintrospeksi. Kalian introspeksi, kami sebagai para guru juga berusaha untuk memberikan pembelajaran tanpa membebani kalian. Jadi tidak masalah. Itu malah saya apresiasinya dalam arti sudah berani mengeluarkan pendapat, mengeluarkan suara, tidak takut manutan gitu ya, tidak manutan. Meskipun sebetulnya itu kalau tugasnya masih bisa dihandle, bukan kalian yang malas. Nah, kalau kalian malas itu salah. Kalau tugasnya masih bisa dihandle, masih bisa diusahakan untuk dikerjakan, itu salah kalian ya. Saya juga tidak tahu, hanya dengar saja. Semoga bukan dari yang ada di sini yang pernah melapor seperti itu dan tidak mengerjakan tugas. Semoga semuanya mengerjakan tugas sih. Yang selanjutnya, siswa tidak mudah mengeluh dan harus tetap berusaha belajar di rumah secara mandiri. Kalian diwajibkan untuk belajar mandiri tanpa ada dampingan bapak ibu guru yang biasanya bertemu di sekolah. Mungkin ada perkataan seperti ini ya. Ketika di sekolah pun nggak mudeng, dijelaskan pun nggak mudeng, nggak paham, apalagi tidak dijelaskan sama sekali. Yaitu permasalahan bersama. Mungkin bagi pihak atau guru tertentu juga masih berusaha untuk mencari cara bagaimana untuk memberikan pembelajaran tanpa membebani, karena ditakutkan ada beberapa siswa nanti yang akan merasa keberatan dan melapor gitu ya.
Yang selanjutnya, orang tua harus ekstra sabar dan kreatif bisa menemani anak belajar di rumah. Nah, kalian sebagai anak, sebagai siswa yang harus belajar di rumah dan sebagai anak yang berada di lingkungan rumah itu harus menghormati, menolong, membantu orang tua supaya tidak stres gitu ya. Jadi apalagi yang punya anak kecil, masih punya anak kecil, PAUD, TK, sekolah dasar dan lain-lain, jangan sampai gitu banyak rebahan, tidak peka terhadap apa yang seharusnya dilakukan di rumah. Ini adalah suatu apa ya, kesempatan bagi kalian untuk lebih banyak berbakti kepada orang tua. Ya, lebih banyak berbakti kepada orang tua. Jadi hikmahnya sebetulnya kalian itu bisa lebih banyak waktu untuk dekat dengan keluarga yang tadinya jarang ngobrol dengan orang tua, bisa banyak ngobrol, banyak dekat dengan misalkan cara menyapu, membersihkan rumah, membantu memasak dan lain-lain itu menjadi salah satu langkah kalian bisa dekat dengan keluarga. Ya, karena faktor utama keberhasilan seseorang itu dimulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu ya. Jadi ketika di dalam keluarga nyaman, dipastikan untuk belajar di lingkungan luar pun juga sama. Selanjutnya, tidak semua bisa melaksanakan secara efektif pembelajaran daring dikarenakan faktor sinyal, kuota internet dan fasilitas pendukungnya. Terbukti dari sekarang hanya beberapa yang mengikuti dari berapa? 9 kali 30 siswa lah ya, 9 kali 270 atau hampir 300 siswa yang seharusnya mengikuti dari kelas 10 hanya berapa persen? Kecil banget ya, hanya 10 siswa yang bisa mengikuti. Nah, wirausaha harus kreatif pasti ya. Pebisnis yang sukses adalah seseorang yang memiliki keberanian yang tinggi untuk berkreasi, karena memiliki kreativitas saja itu tidak cukup untuk menuju kesuksesan berbisnis. Jadi kreatif dan berani. Kalau dia kreatif tapi tidak mempunyai cukup keberanian untuk mengambil resiko juga kurang. Jadi orang yang memiliki keberanian untuk memulai biasanya tidak akan takut untuk dengan resiko-resiko yang hasilnya nanti akan gagal. Jadi ya, kalian bisa menyimpulkan bahwa seorang wirausaha itu pasti pernah gagal, pasti pernah bangkrut, pasti pernah mengalami yang namanya sedih, nol, tidak sama sekali mendapatkan keuntungan. Tapi itu tidak membuatnya dia terpuruk. Nah, adalah jiwa kewirausahaan tercipta karena timbulnya kepercayaan diri untuk mewujudkan mimpi. Orang-orang yang percaya dirinya tinggi, nah itu udah selangkah lebih maju punya jiwa wirausaha. Yang PD-nya tinggi banget, yang dia tuh pas saya akan bisa mencapai mimpinya itu nggak apa. Yang penting dibarengi dengan actionnya. Actionnya apa? Belajar. Belajar dengan cara apa sekarang? Ya belajar mandiri tidak masalah, tidak apa-apa, tidak usah mengeluh. Karena sesuai dengan apa yang dimaksud dengan wirausaha dan karakteristik yang mungkin saya katakan kepada kalian ketika di sekolah. Salah satunya adalah mandiri. Wirausaha itu mandiri. Kita sekarang diharuskan untuk jadi silahkan kalian belajar secara mandiri, akses media belajar yang bisa dilakukan sendiri. Nanti akan saya munculkan beberapa media yang bisa diakses oleh kalian tanpa harus menunggu dari berbagai mapel ya. Memiliki kemauan yang keras ya, memiliki kemauan yang keras. Seseorang wirausaha harus memiliki daya analisis terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Misal saja memperhitungkan unsur persaingan, nilai jual barang atau jasa dan kemampuan analisis pasar. Hal ini penting dimiliki dalam diri seorang wirausaha yang sedang menggeluti bisnis karena bertujuan untuk meminimalisir kerugian. Nah, tadi dikatakan bahwa harus kreatif, harus berani. Jadi tidak hanya cukup berani, ada orang yang berani, ada orang yang kreatif, tapi tidak punya kemauan keras. Kemauannya mungkin cuma berapa persen dari kreativitasnya. Contohnya, ketika saya menawarkan untuk pembelajaran online yang mungkin belum pernah dilaksanakan sebelumnya, ya, yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Jadi, kalau orang yang saya tidak menyalahkan anak-anak yang tidak masuk sini tidak, karena memang ada beberapa faktor yang mungkin mereka tidak bisa, mungkin sebenarnya ingin. Contohnya fasilitas tidak mendukung. Jadi, tapi ketika handphonenya mendukung, lalu apa namanya tuh kuotanya juga ada, tapi tidak mengikuti itu berarti dia tidak punya kemauan keras. Tidak punya kemauan keras itu jadi salah satu yang harus dipertanyakan. Selanjutnya, jiwa pemimpin. Pebisnis itu harus memiliki jiwa pemimpin baik untuk dirinya sendiri maupun bawahannya. Jadi ini harus dimiliki ya. Seorang pemimpin tidak seharusnya memiliki perilaku yang konsumtif karena pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan. Dengan jiwa seperti ini, bisnis yang sedang Anda bangun akan semakin berkembang dan terus memanfaatkan keuntungan sebagai modal untuk bisnis yang lebih besar. Nah, seorang pemimpin itu tidak seharusnya memiliki perilaku konsumtif. Jadi konsumtif itu apa? Konsumtif itu apa-apa dibeli. Hal-hal yang tidak dibutuhkan itu dibeli. Nah, tapi kalau membeli barang yang dibutuhkan itu bukan konsumtif namanya. Nah, jadi kalian sebagai siswa pun juga mungkin bukan hanya sekedar pemimpin, sebagai siswa, sebagai pelajar juga sama, tidak boleh konsumtif. Kalian beli hal apa yang akan dibutuhkan atau yang dibutuhkan. Jadi bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Jangan selalu mengikuti keinginan, tapi kebutuhannya tidak dipenuhi. Jadi kalau kebutuhan dipenuhi tidak apa-apa. Kalau keinginan dipenuhi, ya itu nanti akan apa? Defisit. Defisit itu artinya dompetnya tipis banget. Jadi pengeluarannya terus-menerus, ya bangkrut ya, kasihan kan orang tuanya. Oke, selanjutnya berani membuat keputusan, tadi sudah ya, saya lewat. Nah, media teknologi semakin dirasakan penting. Bisnis digital. Sekarang tuh Grab, Ojek, yang online semuanya tuh laku keras. Ini saja, media aplikasi berbasis online yang biasanya orang hanya digunakan untuk apa? Bertemunya teman yang jauh di sana. Sekarang yang antar satu kabupaten saja menggunakan aplikasi tatap muka online yang memang sangat dibutuhkan, baik itu oleh instansi perkantoran yang harus rapat. Jadi bukan hanya sekedar kalian yang mengharuskan untuk memulai mengenali media teknologi seperti ini contohnya. Kalau bukan sekarang, kita mulai kapan lagi seperti itu. Jadi terima kasih sekali bagi kalian yang ada di sini, 10 orang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti perkembangan teknologi dan mau belajar. Walaupun kita sudah kena sinyal, ada yang tadi keluar masuk karena sinyal, itu sepertinya sinyal ya. Keluar masuk tidak apa-apa, yang penting usahanya. Terima kasih atas usahanya, saya apresiasi sekali. Nah, bagaimana dengan kamu? Jadi kemarin juga saya sudah menerima tugas-tugas dari kalian mengenai artikel, lalu video. Terima kasih sekali, bagus-bagus semuanya. Walaupun sebetulnya yang saya inginkan itu tidak semuanya seragam. Artinya, maksudnya tidak semua seragam adalah saya itu menginginkan tidak semuanya sama. Saya itu tidak semuanya sama. Jadi semuanya saya bilang menyapu, semuanya menyapu. Saya bilang membersihkan, memasak, menyiram dan lain-lain. Jadi semuanya tidak ada kreativitas dari kalian ingin melaksanakan kegiatan hal lain gitu. Karena banyak sekali kegiatan produktif selain itu yang bisa dikerjakan. Misalkan berkebun, berjualan. Coba di sini saya tanya, kelas 10 ini, yang 10 anggota di sini ada nggak yang berjualan sekarang ini? Online shop mungkin, atau mungkin jualan takjil gitu, ada nggak di sini? Nggak ada yang bersuara, berarti nggak ada ya. Jadi semuanya sama. Artikel pun juga ada yang
copy paste dari itu, dari Google ya. Karena gini ya, perlu kalian ketahui tidak apa-apa, kan mungkin memang, sudah mandek ya, tidak ada lagi ide seperti itu, tidak masalah. Tapi perlu kalian ketahui, mmm, nah, perlu kalian ketahui Bapak Ibu guru juga tahu mana yang copy paste sama yang kata-kata sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu contoh, saya ingin contohkan. Kelihatan kan ya? Gimana ya? Nah nah, ini ada salah satu artikel yang saya upload di blog pembelajaran kewirausahaan, yang memang itu asli, betul-betul tulisannya sendiri. Ya, punyanya Zaiza Alia Firdaus. Asli punyanya sendiri, kata-kata sendiri, tidak copy paste. Adapun juga ada yang di Instagram, ini punyanya Laila Mahmuda, itu karena berbeda dari yang lain. Yang lain kan mengutarakan pendapat mengenai COVID-19, dia malah bagus berkarya, menghasilkan barang, produk dari bahan limbah yang dia kerjakan di rumah. Nah, itu yang dimaksud dengan pembelajaran kewirausahaan. Jadi seharusnya pembelajaran kewirausahaan itu bukan berarti sebetulnya mengharuskan kalian harus menjadi pedagang, berjualan seperti halnya kemarin di semester 1 saya mewajibkan kalian untuk menjual barang hasil karya atau produk. Bukan berarti yang saya inginkan adalah kalian menjadi pedagang, penjual, bukan. Yang memiliki jiwa wirausaha, memiliki jiwa yang selalu punya kreativitas, inisiatif, dan inovasi atas apa yang ditugaskan dari saya tentunya. Jadi jangan hanya terpaku pada apa yang diberikan. Misalkan saya mengatakan tugas aktivitas di rumah, dengan saya berikan contoh menyapu dan apalah gitu kan. Kalian malah mengerjakannya dengan apa? Dengan apa yang sudah saya contohkan, tidak mengambil hal lain, tidak menginginkan hal yang berbeda. Saya itu menginginkan orang-orang yang harapannya ya, tapi nggak apa-apa, saya juga sangat terima kasih karena kalian sudah mau mengerjakan, karena ada beberapa juga yang belum mengerjakan. Jadi itu malah keterlaluan sekali, sudah sekitar 2 bulan tidak ada kabarnya. 2 bulan tidak ada kabar, sudah saya hubungi, bukan berarti saya tidak menghubungi, terus menghubungi sampai ini bagaimana tugasnya mau dikerjakan apa tidak, mau dikumpulkan atau tidak. Nah, ketika tidak ada respon sampai nanti akhir penilaian, berarti itu akan mendapatkan nilai seadanya. Jadi tetap mendapatkan nilai karena saya tetap memberikan penilaian saat dia di sekolah juga tetap aktif, artinya tetap mengikuti pembelajaran, mengikuti tugas, tapi ketika berada di rumah tidak ada lagi kehidupannya, saya tidak tahu dia tuh sebetulnya hidup apa tidak karena tidak ada respon gitu. Jadi ya nilai seadanya. Nanti sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu belajar di rumah sampai saat ini? Saya ingin mungkin mendengar satu pengalaman dari kalian yang ada di sini, yang sekarang kalian rasakan di rumah itu apa? Kalau untuk saya mungkin saya ingin memberikan apa ya, pengalaman, pertama pasti bosan. Saya juga sebagai guru, bosan sama menginginkan cepat-cepat untuk ke sekolah. Karena apalagi saya guru kewirausahaan yang notabene itu dominan praktek dan kita akan merencanakan, kita saya sudah sangat menggebu-gebu, sangat semangat sekali untuk memberikan praktek membatik. Sudah beli fasilitasnya, sudah didanai oleh sekolah, sudah lengkap dari mulai cat, kompor batik, canting, wajan, terus malam, tawas dan lain sudah lengkap, kainnya juga sudah lengkap, kalian sudah tidak perlu lagi membeli apapun. Saya sangat menggebu semangat sekali, tapi ternyata mau bagaimana? Jadi bukan hanya sekedar kalian yang kecewa, saya juga sama kecewa. Dan tambah lagi harus dituntut untuk kreatif, memberikan pembelajaran yang tidak memberatkan. Nah, pembelajaran yang dimaksud tidak memberatkan juga sebetulnya agak bingung. Agak bingungnya kalau hanya sekedar memberi tugas, itu agak sedikit kurang bagus, karena seharusnya yang namanya pembelajaran itu ada interaksi, ada pemberian materi atau teori, ada penjelasan, baru ada feedback dari siswa, yaitu pembelajaran. Nah, saya utamanya dengan praktek itu, kalau misalkan terus-menerus memberikan tugas juga salah. Nah, jadi itu salah satu mungkin keluhan-keluhan yang tidak banyak orang tahu, dan karena memang tidak terlalu dipikirkan, dibuat enjoy saja ya, yang makanya saya menawarkan kepada kalian, ayo kita melakukan pembelajaran online, kita santai saja, karena materinya kita juga tidak terlalu banyak, yang seharusnya praktek. Bahkan nanti juga di materi yang akan masuk di penilaian akhir semester, penilaian akhir itu yang secara online juga tidak berat seperti biasanya kalian laksanakan ketika semester akhir kemarin, yang mungkin ada yang protes, kok susah, kok tidak sama sekali sesuai dengan kisi-kisi atau lainnya. Tidak, ini semuanya penerapan teori yang mungkin ada aplikasinya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu COVID ini. Jadi silahkan pelajari tentang karakteristik wirausaha yang harus diterapkan ketika pandemi COVID. Nah, mungkin ada satu yang ingin memberikan pengalamannya, atau mungkin saya langsung masuk ke sesi question and answer. Jadi pertanyaan, jadi saya membuka pertanyaan dari kalian yang ingin bertanya tentang apa saja lah, silahkan, mau tentang pelajaran, mau tentang apa mungkin lah, mau tentang apa aja silahkan. Jadi saya kepengennya sebenarnya itu kali itu mengaktifkan videonya supaya terlihat wajah cantik dan gantengnya ini, bukan cuma saya yang memperlihatkan, dan audionya juga diaktifkan ketika ingin bicara. Yuk, siapa yang tadi seperti Astari atau Arif itu sudah bisa itunya? Oh, mah nggak ada ya Arif. Tadi keluar masuk. Mungkin sinyal seperti Arif itu. Veronica baru masuk lagi. Silakan yang ingin mengutarakan pendapatnya, pendapat ya, pengalamannya selama di rumah, mungkin keluhannya, mungkin curhatannya, mungkin apa gitu, atau pertanyaan. Silakan, saya berikan kesempatan 1 menit aja supaya kita nggak menghilangkan waktu terlalu banyak. Ada nggak? Ayo dong, ada. Ayo, siapa? Ada nggak yang ingin memberikan, atau harus saya tunjuk? Masuk di sini aja harus ditunjuk ya. Veronica coba, mana Veronica, ada nggak? Iya, gimana? Coba tadi saya tuh keluar. Itu, oh ya, keluar kenapa? Tipis? Iya tadi, enggak, tadi tuh tiba-tiba keluar. Oh iya. Habis pulsanya atau sinyal? Nggak tahu sinyal mungkin. Ini coba di videonya diaktifkan, screen-nya diaktifkan, pengen lihat. Ya, saya pengen dengar pengalaman kamu belajar di rumah tuh sampai saat ini, detik ini gimana? Dan apa yang aktivitas apa yang sudah kamu kerjakan di rumah? Apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan di rumah tuh, pertama-pertama tuh saya seneng kayak liburan gitu ya, kayak seneng kayak seneng aja, terus habis itu semakin lama tuh kayak bosan banget di rumah, soalnya kayak rutinitasnya cuma kayak gitu aja juga. Kalau tugas menurut saya itu malah mending masuk sekolah daripada di rumah, soalnya tuh menumpuk banget gitu. Iya, sampai sekarang masih menumpuk?
Sampai sekarang udah enggak sih. Oh, udah enggak. Lalu Ya, untuk aktivitas produktifnya mungkin apa yang sudah kamu kerjakan supaya menghilangkan kejenuhannya kamu? Kamu kan bilang jenuh, bosan. Terus solusinya untuk diri kamu sendiri apa sekarang? Yang sudah Solusinya kerjaan apa ya? apa? Yang sudah kerjaan deh atau belum? Mungkin Belum bikin sih. itu, bikin covering lagu di YouTube, punya channel YouTube nggak? Ada tapi itu biasanya gereja. Jadi Oh. kan jadi aktivitasnya apa ya nggak ada. Oh, berarti kalau ibadah gereja masih ke gereja atau online juga? Online juga. Oh, online. Biasanya bikin video ya setiap hari Jumat. Online pakai aplikasi Zoom juga? Enggak. Apa ya bikin channel YouTube terus masukin YouTube aja gitu. Oh, gitu. Berarti udah biasa tatap muka secara online. Oh, keren sekali berarti. Kalau di rumah ngapain aja sekarang? Kalau di rumah ngapain ya? Nggak ada aktivitas. Berarti nggak pernah sama sekali keluar nih? Nggak pernah sama sekali. Oke. Makasih ya, Fernanda. Yang lainnya, Jaiza. Mana Jaiza? Coba Jaiza diaktifkan screen-nya. Biar teman-teman semuanya dengar. Jaiza, pengalamannya Jaiza di sini gimana? Jadi mungkin punya keluhan atau punya unek-unek atau punya pertanyaan atau lainnya silakan. Pengalamannya belajar selama di rumah aja. Maaf ya, Bu, agak bising. Saya kalau Suaranya kok nggak kedengeran ya, Jaiza? Suaranya? Suara. Udah, Bu. Bisa nggak? Kenapa suaranya? Bisa, Bu. Hah? Bisa nggak? Tadi bisa loh. Nggak bisa? Ya. Bisa nggak? Coba yang lain, Asari. Mana Asari? Asari. Where are you? Oke, dibuka itunya, dibuka tirainya yang gelap-gelap biar kita kelihatan nih empaknya. Udah mati kan? Sudah. Oh iya, mana coba aku nggak dibuka. Videonya nggak diaktifkan. Aku pengen lihat. Bentar, Bu. Nggak bisa. Bisa nggak? Kalau bisa Nggak ada kan itu Bu apa? Settingnya. Oh ya udah, Tadi udah ke setting. Oh ya, Nggak pakai video soalnya. oh ya udah ngomong aja ngomong. Pengalaman kamu sama di rumah apa? Dan apa yang aktivitas produktif apa yang kamu lakukan sekarang ini? Apa ya? Bikin roti, bikin kue. Bikin roti, kue Ya. dimakan sendiri? Enggak, buat makan sendiri. Oh, kue apa tuh? Kue apa? Brownies. Brownies? Ya. Sendiri? Oh, apa dimasak sendiri atau dibantu orang tua? Ya, dibantu sama kakaknya. Oh, kakak. Oh, anak berapa ya? Asari punya berapa saudara? Punya 1 kakak. Oh iya. Selain itu nggak ada? Enakan di sekolah? Enakan sekolah atau enakan kayak gini? Sekolah, Bu. Bosan di rumah. Oh iya, bosan di rumah. Padahal kalau lagi sekolah pengennya libur ya? Iya. Tapi giliran banyak di rumah pengennya sekolah. Oke, terima kasih ya Sari, terima kasih. Oke, lanjut supaya ini cepat. Nah, saya akan memberikan ini ya, informasi mengenai aplikasi yang berguna sekali ketika kalian belajar di rumah dan misalkan ada beberapa guru yang tidak menerangkan secara jelas. Ada yang namanya rumah belajar dengan alamat http://belajar.kemdikbud.go.id. Ini nanti kalian diminta untuk daftar ya. Biasanya daftar biar punya akun. Jadi ada kolom daftar siswa dan guru. Jadi kalian daftar dulu sebagai siswa. Jadi ada 4 fitur yang bisa kalian manfaatkan di sana. Ada yang namanya kelas digital. Ada yang ini kalau kelas digital biasanya kalau gurunya itu mengadakan kelas di menggunakan ini dengan bantuan bukan aplikasi Zoom seperti ini ya. Kalau saya karena belum terlalu mempelajari jadi belum bisa nanti ya mungkin saya akan pelajari supaya kalian tidak mendownload atau yang lainnya juga tidak mendownload aplikasi. Sumber belajar ini sumber belajar dari semua mata pelajaran ada. Jadi bisa berupa buku elektronik dan lainnya. Pokoknya semua mata pelajaran ada dari kelas SD, SMP, SMA itu ada semua. Lalu laboratorium Maya ini khusus biasanya sangat bermanfaat untuk anak IPA. Anak IPA kan biasanya praktik dengan praktik fisika, kimia yang harus mengenal tentang kandungan-kandungan dan zat-zat yang harus dipraktikkan. Di sini ada laboratorium Maya, jadinya kalian praktek secara virtual di sana. Jadi silahkan kunjungi dan bank soal. Nah, bank soal ini kita akan terapkan sekarang nanti ketika saya membuka kuis. Jadi bank soal ini isinya adalah latihan-latihan soal dari semua mata pelajaran yang ada di sana dengan banyaknya jenis yang diupload oleh berbagai kalangan. Tentunya dari dulu kalangannya maksudnya itu SD, SMP, jenjang maksudnya beneran berbagai jenjang dari daerah-daerah yang seluruh Indonesia. Jadi kalian bisa melihat atau melatih kemampuan akademik atau secara teorinya kalian dari mengikuti latihan-latihan soal yang diberikan oleh para guru Indonesia. Nah, ini sebentar ya yang ini. Nah, ini ya oke, sebelum saya mengeluarkan kuis. Nah, mungkin jadi gini ya supaya bisa jelas di sini. Nah, portal rumah belajar. Nah, ini ya, portal rumah belajar seperti ini. Jadi kalian bisa mengakses ini belajar.kemdikbud.go.id. Nanti ada pilihan login di sini. Nah, kalian nanti buat akun. Nah, buat akun di sini ada sebagai murid, berarti kalian isi sebagai murid. Nah, ketika kalian sudah terdaftar, kalian sudah bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Ya. Nah, tunggu, loading ya. Oke. Loading dulu. Nah, ini ya. Fitur utamanya adalah UAS digital. Ini bisa nanti klik coba gitu kan. Sumber belajar, bank soal, dan laboratorium Maya. Dan ada pun lainnya lagi, sumber belajar lainnya. Nah, ini adalah fitur pendukung. Ada TV edukasi, ada kursus daring. Nah, yang kursus daring ini kalian bisa mengklik ini untuk melihat macam-macam
kursus yang bisa dilakukan secara virtual ya. Boleh itu. Silakan kalian akses. Nah, selanjutnya TV edukasi. Ini juga bisa. Bentar, yang mungkin akan berkaitan dengan kewirausahaan itu adalah yang sebentar sejarah. Bentar, ini ada Pusdatin. Nah, kalian bisa mengakses fitur lainnya juga di pusdatin.kemdikbud.go.id. Waduh, kapan? Nah, di sini ada banyak juga layanannya. Revisi edukasi tadi udah ya, portal utama. Jadi nanti ada banyak sekali video-video pembelajaran yang bisa diakses, khususnya kalau untuk SMA, karena di sini tidak ada, tidak ada apa, keterampilan. Di sini belum tersedia, mungkin nanti akan ada. Silakan nanti kalian akses yang jurusan SMK. Kalau SMK itu ada bagian keterampilan yang kewirausahaannya. Silakan nanti akses di sana, banyak sekali keterampilan, video-video keterampilan yang bisa kalian tonton di sana. Jadi selain YouTube, kalau YouTube itu kan bebas. Terus hanya swasta yang buat, pribadi yang buat. Kalau misalkan yang ada di Kemdikbud ini betul-betul hasil dari praktisi pendidikan, guru dan murid pembelajaran dan juga orang yang bekerja di dunia pendidikan. Nah, di sini di bank soal juga nanti saya sudah membuat soal. Saya buka langsung sesi kuis ya. Jadi ini, ada beberapa pertanyaan dalam kuis interaktif yang diambil dari bank soal di rumah belajar. Nanti silahkan yang pertama aturannya ya, silahkan masing-masing siswa untuk mempersiapkan diri, mengaktifkan audionya dan juga mengaktifkan screen-nya, videonya biar saya lihat wajahnya, kecuali yang mungkin yang tadi siapa Astari tidak bisa karena memang sudah disetting. Yang kedua, siswa secara bergantian dalam mengaktifkan suara, artinya nanti yang suaranya kedengaran itu, misalnya suaranya kedengaran jangan bu jangan aja, tapi ucapkan namanya. Sebutkan nama, misalkan Bu Astari gitu. Jadi supaya saya berikan kesempatan pada Astari untuk menjawab. Karena ini siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar disertai alasan dan paling banyak itu akan mendapatkan pulsa gratis. Dan juga karena partisipannya ini cuma 10, saya akan mengapresiasi juga karena 10 ya. Jadi nanti ada beberapa merchandise, beberapa bonus juga kepada kalian yang ada di sini ya, 10 orang di sini. Terima kasih sekali. Nanti saya pikirkan apa gitu kan. Selanjutnya ini siswa menjawab pertanyaan bukan hanya sekedar pertanyaannya dan jawabannya saja, tapi juga alasannya apa kok jawab itu. Dan yang terbanyak mendapatkan hadiah voucher pulsa gratis. Ini asli, saya lagi puasa, nggak bohong ya. Jadinya silahkan untuk berlomba-lomba mengaktifkan suaranya, suara audionya, supaya bisa terdengar siapa yang mau menjawab. Jadi hanya ada 5 soal. Sorry. Nah, hanya ada 5 soal. Jadi nanti dari 5 soal siapa yang terbanyak, silahkan. Langsung saja ya, silahkan nanti siapa yang mau menjawab dan bukan alasannya apa. Jawab siapa. Jangan lupa mengaktifkan audionya, juga videonya mungkin, supaya bisa kedengeran. Supaya bisa terdengar jawabannya apa dan alasannya apa. Silahkan dibaca baik-baik. Siapa? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Nggak ada yang mau jawab. Soal yang pertama, seorang wirausaha dalam membuat keputusan perlu memperhatikan kejadian-kejadian pada masa lalu, baik di bidang skap, keterampilan, dan pengetahuan. Keputusan yang diambil tentu harus tepat dan sesuai dengan tujuan yang dicapai dalam membangun sebuah usaha. Keputusan wirausaha diambil berdasarkan apa? A, B, C, D, E, gitu kan. Apa fakta, kekuasaan, pengalaman, intuisi, keterampilan, alasannya apa. Dan 5 soal ini masuk dalam PAT. Jadi silahkan dengar yang tidak berani untuk menjawab, dengarkan baik-baik mungkin nanti jawabannya yang benar yang mana, supaya setidaknya dari 30 soal nanti PAT 5 betul. 5 kalian sudah punya modal 5 pasti betul. Kalau mendengarkan kegiatan pembelajaran ini. Silahkan. Siapa yang mau menjawab? Dita? Ya, Dita. Diaktifkan videonya. Oke, Dita jawabannya apa? Jawabannya apa? Alasannya? Alasannya apa? Suaranya apa, Dita? Alasannya apa, Dita? Mungkin pelan-pelan Dita, bicaranya pelan-pelan. Karena pada masa lalu itu termasuk pengalaman. Oh iya, betul. Kejadian masa lalu itu termasuk ke dalam pengalaman. Ya, kita pilih ya, nanti bisa dilihat benar apa salahnya. Apa ada yang ingin menjawab berbeda? Mungkin siapa tahu Dita salah. Karena ini saya belum mau memberikan jawabannya yang betul yang mana. Karena nanti akan ada ketika saya sudah selesai memilih pilihannya dan menjawab, nanti akan terlihat jawaban yang betul yang mana. Ada yang ingin menjawab berbeda? Selain Dita, silahkan. Dita menjawab pengalaman. Kita menjawab pengalaman. Yang lainnya ada yang ingin menjawab? Nggak ada. Oke, saya lanjut kalau nggak ada ya. Nomor 2. Ya, silahkan dibaca baik-baik. Nomor 2. Nomor 2 apa nomor 3 itu? Nomor 2. Udah ya. Pak Udin memiliki usaha jual beli kendaraan bermotor. Beberapa karyawannya diketahui tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut menyebabkan usaha Pak Udin tidak berjalan dengan baik. Pada umumnya, kegagalan usaha lebih banyak disebabkan oleh yang mana? Jangan lupa disertai alasannya. Ayo, ini soalnya cuma 5 loh. Soalnya hanya 5.
Siapa yang ingin menjawab? Wah, waktunya habis. Harusnya ada waktunya ya. Oke. Siapa yang ingin menjawab? Nomor 2. Siapa yang menjawab? Ayo, siapa? Saya tunggu. Nomor 2. Jadi, bank soal ini salah satu contoh yang ada di bank soal. Jadi kalian akan terbiasa dengan mengerjakan soal ada waktunya. Ini tadi karena memang 5 soal itu 5 menit, tapi tadi saya sudah buka lama ya. Sudah buka lama jadi langsung selesai. Semoga ini bisa di next ya nanti. Ayo siapa yang ingin menjawab? Gak usah malu-malu, ini cuma 10 orang loh ya. Saya Bu. Iya siapa? Saya itu siapa? Veronica. Oke, Veronica. Apa coba jawabannya apa dan alasannya apa? Menurut saya jawabannya adalah pengelolaan yang tidak baik. Karena alasannya karena berhubungan dengan karyawan yang diketahui tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Oke, ya makasih. Pengelolaan yang tidak baik. Apa ada jawaban yang lainnya dari teman-teman? Kalau tidak ada, saya langsung next. Jadi hanya Veronica yang menjawab pengelolaan yang tidak baik. Next. Nomor 3, siapa yang menjawab? Mungkin ini semester kemarin juga muncul. Tiket.com adalah situs web yang menyediakan layanan pemesanan reservasi hotel, tiket hiburan, tiket pesawat, dan tiket kereta. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, perusahaan ini menjadi top agen untuk seluruh partner maskapai dan kereta api. Menurutmu, unique value proposition apa yang dimiliki oleh perusahaan pionir online travel agent ini? Nilai uniknya perusahaan ini apa? Kenapa dia bisa menjadi top agen di seluruh transportasi? Alasannya apa? Coba silahkan pilih dan alasannya apa. Yang ingin menjawab, ucapkan namanya supaya bisa saya persilahkan nih. Ada Jenny, ada Isna, ada Ulaya, ada Dita, ada Talita, ada Dita, ada Veronica, ada Jaiza, ada Astari. Silahkan. Gimana? Yang mana? Jaiza udah betul belum audionya? Tadi pas waktu awal bisa loh Jaiza. Audionya sudah bisa diaktifkan atau belum Jaiza? Silahkan. Siapa yang menjawab? Ayo. Silakan, saya tunggu siapa. Cepat biar cepat selesai. Siapa? Atau mau Dita kembali, atau Veronica kembali, tidak apa-apa, silahkan. Veronica atau Dita ingin menjawab? Saya Bu, Ya, Astari silahkan, jawab. Jawabannya apa, alasannya apa? Memudahkan masyarakat untuk pemesanan tiket travel. Salah satu itu karena bisa travel itu kan sepaket gitu. Kalau pemesanan tiket kayak gitu kan ini langsung sepaket gitu. Kalau kita pesan sendiri kan satu dari tiket pesawat sendiri, tiket kereta sendiri. Kalau misal travelnya ada perjalanan tiket, ada perjalanan pakai kereta sama pesawat itu bisa langsung dipesan satu paket di aplikasi itu. Oke, jadi unique value-nya menurut Astari adalah memudahkan masyarakat untuk pemesanan tiket travel. Jadi karena memudahkan masyarakat yang memberikan layanan pemesanan tiket, jadinya memilih ini. Yang lainnya mungkin ada yang berbeda jawaban? Coba dibaca kembali, silahkan. Misalkan mungkin ada yang ingin berbeda, saya masih tunggu. Kalau tidak ada yang berbeda, saya lanjut. Astari tadi ya, menjawab pilihan yang pertama. Ayo, siapa lagi? Mungkin Jaiza yang tadinya audionya kok bermasalah ternyata ya, Jaiza. Audionya sudah bisa, mungkin nggak usah pakai headset gitu, nggak usah pakai headset. Kan ketika aja pakai laptop nggak pakai headset, bisa. Mungkin kalau nggak pakai headset bisa bersuara. Atau Kalita, Ulaya, Jenny, ayo siapa? Silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya next. Nomor 4. Nomor 4 ya. Silahkan, siapa yang ingin menjawab nomor 4? Yo, silahkan, siapa yang ingin menjawab nomor 4? Dita, Veronica, Astari boleh menjawab kembali? Amel mungkin? Tadi kok Amel kayaknya kelihatan masuk, tapi kok sekarang tidak ada. Silahkan. Ayo, waktunya sudah lebih dari sejam, padahal saya menjanjikannya 1 jam ya. Sudah 1 jam setengah, kita berlanjut. Ayo, nomor 4 ini jumlah karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Jadi PHK itu singkatan dari kepanjangan dari pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan mencapai lebih dari 1,2 juta orang akibat pandemi virus corona. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Hal ini merupakan sebuah tantangan yang harus dilewati oleh para wirausaha. Jika kamu termasuk dalam karyawan yang kena PHK, seharusnya apa? Seharusnya apa yang dilakukan? Jika kamu sebagai orang atau karyawan yang terkena PHK, meminta bantuan pemerintah, merencanakan sebuah berusaha, meminta bantuan keluarga dan mencari pekerjaan lain atau mencari hidup sekarang. Siapa yang menjawab? Jenny? Iya. Jenny? Ya. Apa Jenny? Kalau saya menjawab yang mencari ide peluang usaha Bu. Ini siapa yang jawab? Jenny Bu. Oh iya, mencari ide peluang usaha. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya tuh kan karena PHK ini gara-gara ada masalah corona, jadi kita harus mencari ide-ide peluang di tengah-tengah wabah corona ini supaya usaha ini juga laris. Misalkan kayak menjual masker atau apa, membuat masker sendiri gitu. Apa bedanya dengan merencanakan usaha? Kenapa kamu tidak memilih merencanakan sebuah usaha, malah memilih mencari ide peluang usaha? Bedanya apa, Mbak? Kan dari sebelum merencanakan usaha kita harus mencari ide peluang terlebih dahulu. Kalau kita sudah mendapatkan ide peluang usaha, kita bisa merencanakan usaha tersebut. Apalagi ini kan di sini mencari ide peluang usaha, jadi kita harus pekerjaan apa yang cocok di tengah-tengah wabah virus corona ini, mencari peluang. Oh iya, ya. Terima kasih, mencari ide peluang usaha. Saya pilih jawabannya. Ada yang berbeda? Saya nggak ada ya, daripada lama nunggu.
Terakhir, nomor 5 terakhir, yuk. Ini udah poin satu-satu semua. Terakhir. Oke, siapa yang berkenan untuk menjawab? Dimulainya penerapan sistem pembatasan bagi masyarakat dengan work from home yang ditetapkan oleh pemerintah, keadaan ekonomi Indonesia semakin lama semakin menurun. Kita bisa lihat kemarin harga 1 US dollar pernah mencapai 16.000, yang dimana angka ini merupakan angka terburuk sejak 20 tahun yang lalu. Ini terdampak sekali pada kegiatan ekonomi, khususnya pedagang asongan dan kaki lima. Biasanya berjualan di sekitar sekolah atau tempat umum sebagai wirausaha kreatif. Apa yang lebih baik kamu lakukan? Silahkan pilih dan disertakan jawab alasannya apa. Ya, silahkan, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 5? Dimulainya penerapan sistem pembatasan bagi masyarakat dengan work from home. Ya, Jaiza, sepertinya tuh udah buka audionya. Ya, silahkan. Tadi kenapa kok bisa trouble? Nggak bersuara gara-gara apa? Oh, iya kan, Budi bilang tadi dilepas aja nggak apa-apa. Ya, apa? Jawabannya apa? Alasannya apa? Agak keras, mungkin agak mendekat ke speaker di itunya, di apa, di laptopnya, biar suaranya terdengar lebih jelas. Oke, membantu pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan kepada pedagang asongan yang terkena dampak dengan usaha yang lebih produktif. Alasannya apa, Mbak? Kenapa tidak memilih option lainnya? Your internet is not stable. Oke, ya. Makasih Mbak Zaiza. Nah, jadi ini langsung kita hitung ada jawabannya ya, beserta berapa nilai yang didapat. Kita sambil refleksi, mana yang tadi jawabannya pengalaman betul, pengolahannya tidak baik betul. Nah, jawaban yang ketiga, tiket.com, Mbak Astari ya, yang betul adalah yang tepat ya. Ini yang dijawab dan alasannya itu betul sekali sebetulnya, nggak salah. Tapi yang lebih tepat adalah mengintegrasikan perencanaan perjalanan, wisata dan hiburan. Karena di tiket.com itu bukan hanya sekedar tiket travel, tapi kita bisa pesan apa? Pesan hotel, mau pesan menginap, tiket hiburan juga bisa. Jadi bukan hanya sekedar travel ya. Kalau tiket travel itu kan perjalanan bisa pesawat, kereta api. Nah, kalau di sini sedangkan di dalam pertanyaannya pun jelas sekali ada kata-kata reservasi hotel dan tiket hiburan. Jadi yang betul adalah mengintegrasikan itu menghubungkan, saling berkaitan gitu, semuanya dihubungkan. Jadi semuanya bisa menyatu antara perencanaan, perjalanan, wisata, hiburan bisa dikumpulkan dalam satu aplikasi. Jadi masyarakat sangat lebih dipermudah, bukan hanya sekedar tiket travel. Jadi tadi salah ya, harusnya memudahkan, yang kalau memudahkan masyarakat untuk salah. Yang selanjutnya mencari ide peluang usaha, betul. Jadi sebelum merencanakan itu langkah-langkahnya adalah mencari ide. Berarti sudah apa, pintar ya, dan selalu mendengarkan ketika pembelajaran di sekolah. Jadi yang pertama itu bukan perencanaan tapi mencari dulu. Selanjutnya yang selanjutnya itu apa tadi, tentang work from home, membantu pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan, betul. Jadi hampir semua betul. Dan semuanya sama rata ya, tidak ada yang unggul, jadi semuanya dapat. Jadi tadi ada Dita, nanti japri saya ya, Dita, Veronica. Kalau Jaiza tahu, saya sering berkomunikasi dengan Jaiza, tahu WhatsApp-nya. Veronica sepertinya saya belum punya ya. Astari ada, Jenny belum, Dita udah belum ya. Jadi silakan yang belum japri WA, silakan japri supaya saya tahu nomornya kalian, vouchernya Telkomsel, Indosat atau apa. Jadi supaya saya sesuaikan. Oke, nah jadi di sini kalian sudah menyelesaikan kuis, dan kelima ini tolong yang tadi tidak ikut menjawab diingat-ingat, karena 5 soal ini semuanya masuk ke dalam PAT. Jadi usahakan betul yang 5 ini, jadi kalian bisa memikirkan ke 25 yang lain. Hitungannya hanya ada satu, hitungannya nanti perhitungannya ada satu, kalian pelajari tentang BEP-nya, supaya BEP-nya tentang harga jual dan harga unit. Jadi silahkan belajar itu dengan mungkin ada awalannya itu seperti apa, itu kan divariasikan. Kalian juga diberikan kebebasan karena mengerjakan online. Saya rasa bisa buka buku ya, bisa buka buku, tapi sebisa mungkin enggak, karena kan ada waktunya. Kalau misalnya kalian tidak cukup waktu untuk membuka buku, ya akan kelewatan waktunya, jadi sangat sayang. Dan saya menyarankan kepada kalian untuk membaca betul-betul pertanyaannya, seperti halnya tadi tentang tiket.com, itu betul sekali jawabannya, namun kurang tepat. Jadi ada jawaban yang lebih tepat. Saya ingatkan kembali kepada kalian untuk mengisi daftar hadir siswa ini, nanti isi nama lengkap, kelasnya, kritik dan saran. Silahkan kritiknya apa, mungkin bukan hanya sekedar pembelajaran sekarang ya, tapi pembelajaran secara global dari awal selama kalian mungkin di sekolah ataupun mungkin selama pandemi sampai sekarang. Mau mengkritik boleh, tidak ada yang namanya tidak boleh mengkritik, semuanya bebas ya. Dan sarannya apa, ketika mengkritik, ketika mengkritik itu harusnya tahu solusinya itu bagaimana, solusi yang disarankan oleh kalian itu apa. Silahkan utarakan di situ. Dan sekali lagi silahkan nanti kalian akses portal rumah belajar ini resmi dari Kemdikbud. Jadi kalian bisa mengakses secara gratis, tidak harus berbayar apa-apa menu-menunya, yang penting kalian bisa daftar di sana, daftar untuk menjadi peserta atau anggota dari portal tersebut. Dan bagi teman kalian yang mungkin ada yang belum mengumpulkan, silahkan ya membantu untuk segera menghubungi saya. Dan untuk saya ingatkan, mungkin bisa kalian sampaikan kepada teman-teman yang kemarin mendapatkan gift dari hasil contribution untuk mengupload produk grafikanya, yang itu tetap akan terlaksana giftnya, menunggu sampai kita bisa bertemu di sekolah, karena kan banyak sekali tuh yang dapat gift. Jadi tidak bisa kirim voucher juga, karena waktu itu sudah saya sediakan, sudah ada beberapa produk. Jadi kita menunggu sampai kalian masuk, walaupun nanti kalian masuk sekolah sudah berbeda. Berbedanya maksudnya berbeda sudah masuk di jenjang selanjutnya, yaitu kelas 11, yang kemungkinan tidak ketemu dengan saya, karena untuk prakarya dan kewirausahaan itu kalian bertemu dengan Pak Wahyudi. Jadi selamat
apa ya, selamat mengerjakan penilaian akhir semester. Oh ya, apabila ada yang mau ditanyakan mungkin saya berikan kesempatan sebelum saya mengakhiri. Saya berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Karena nanti kita bukan hanya sekedar virtual atau online kita bertemu, secara langsung pun di kelas kita sudah tidak akan bertemu. Karena nanti kalian akan bertemu dengan Pak Wahyudi. Budika hanya mengajar kelas 10 dan kelas 12. Jadi kita akan ketemu di kelas 12 lagi. Jadi selamat belajar nanti dengan siapapun itu, sama saja. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada kalian membutuhkan bantuan, ide, atau mungkin kalian punya permasalahan ketika ke yang lain tidak cukup punya keberanian untuk mengungkapkan, kalian beraninya cuma sama saya mungkin, silahkan, tidak apa-apa. Jadi saya terbuka untuk menerima konsul dari kalian, boleh lewat Smart Public Center, boleh via WhatsApp, dan tadi bagi kalian yang mungkin punya artikel-artikel selama di rumah itu gabut, atau apa namanya, punya tulisan-tulisan yang sangat bagus gitu, misalkan kalian tidak punya blog sendiri, boleh dikirimkan ke saya untuk saya masukkan ke blog di sini, atau kalian juga boleh membuat blog sendiri. Ini bagus sekali ya, jadi kesempatan kalian di rumah saja untuk bisa mengeksplor lebih dalam mengenai teknologi, jangan dipakai untuk nonton YouTube, nonton drakor ya, nonton games, main games, apalagi terus tiktokan ya. Ini nggak apa-apa, gitu juga tiktokan kok. Sekarang enggak gitu, cuman jangan terlalu sering. Jadi pakailah sesuai dengan waktunya, dengan batasan waktu tertentu. Ya, ada yang perlu dipertanyakan tadi? Nggak ada? Kok yang nggak pada jawab. Jadi sebenarnya kenapa tuh nggak mau menampilkan videonya itu? Atau memang mempengaruhi kuota ya? Kalau menampilkan terus-menerus. Oke. Terima kasih, saya cukupkan sekian di sesi pembelajaran online kali ini. Jangan lupa tadi kalian isi daftar hadir siswa. Terus terima kasih sekali pokoknya. Nanti silakan japri yang kelima orang tersebut ya, 5 orang tersebut. Dan daftar hadir ini diisi untuk data saya. Apalagi ini hanya ke 10 partisipan yang tidak ikut menjawab juga akan mendapatkan bonus gitu ya. Silakan diisi, jangan sampai nggak diisi supaya mendapatkan sedikit hadiah dari saya. Mau diterima dengan ikhlas gitu. Terima kasih. Saya sambil kalian nanti menutup panggilan, mungkin saya panggil satu-satu. Kalian boleh pergi gitu dari sini. Boleh silakan untuk meninggalkan roomnya. Astari mana suaranya? Ya, Bu. Oh ya, silakan boleh meninggalkan. Terima kasih ya. Ya, Jaiza. Ya, tidak ada pertanyaan Jaiza. Oh ya, terima kasih ya. Silakan boleh menyelesaikan gabungnya joinnya untuk meninggalkan roomnya. Terima kasih ya. Ya, Jenny mana Jenny? Oke, Jenny, terima kasih ya sudah ikut bergabung. Nggak ada pertanyaan? Nggak, Bu, mau minta tolong itu linknya bisa dipilih lagi nggak, Bu? Oh ya, bisa. Kamu bisa buka chat itu nggak? Chat grupnya nggak? Bisa nggak? Bisa, Bu, tapi nggak ada linknya. Oh iya, sebentar. Ada nggak? Ya, terima kasih ya. Sekarang nikah? Ya, terima kasih ya. Jangan lupa isi daftar hadirnya ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Ulaya Shihan? Iya, Bu. Iya, lagi apa? Lagi mau ngisi itu linknya. Oh ya, bisa. Bisa. Rumahnya mana tuh Ulaya? Cuma Mau ada sih nggak? Ada. Udah mandi belum? Sudah. Tidak ada pertanyaan? Enggak. Oh ya, berarti tadi mendengarkan yang 5 soal itu jawabannya benar apa ya? Ya. Ingat karena itu masuk ke 30 soal nanti didengarkan, dan hampir semua seperti itu ya. Di hampir semua penerapan yang hitungannya cuma 1 kalau saya tidak salah, cuma 1. Terima kasih ya. Ya. Dita mana Dita? Meninggalkannya. Dita Rizka? Ya, Bu. Iya, ada pertanyaan? Ya. Nanti japri saya ya. Lupa isi daftar hadirnya. Dibuka linknya, diisi daftar hadirnya ya. Silakan cantumkan titik daftaran. Terima kasih sudah bergabung ya. Ya, Oke, Isna Fariha mana? Ya, Oke, Isna Fariha 10 IPA 1 apa 2 ya? IPA 1. Oh iya, IPA 1. Berarti cuma sama Jenny ya? Oh ya. Yang lainnya kenapa? Sama Ulaya. Kenapa yang lainnya nggak ikut? Kurang Kurang tahu. Ini di mana? Rumahnya di mana? Isna di mana? di Dipo Harjo. Di mana? Parakan. Oh, Parakan. Sehat kan? Lagi apa di rumah sekarang? Gimana, Bu? Lagi apa di rumah sekarang? Lagi ngapain di rumah sekarang? Oh, lagi belajar ini, Bu. Berarti tadi sudah mendengarkan 5 soal tadi, jawabannya apa ya? Udah aku screenshot. Oke, daftar hadir sisanya jangan lupa isi. Nanti boleh share ke teman-teman, Ya. Berbagi itu udah kepalanya luar biasa loh, jangan sampai pelit ya, jangan pelit ilmu. Jadi silakan berbagi pada teman-teman yang belum diberikan kesempatan untuk bisa masuk dan join di pembelajaran. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.